Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Winda Pinastika dengan NPM 213209085 dari kelas 2C Prodi Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sejarah Microsoft PowerPoint, data diagram, dan Excel yang lebih spesifik lagi formula VLOOKUP dan HLOOKUP. Selanjutnya yaitu subbab dari materi. Bab yang pertama yaitu pengertian Microsoft PowerPoint. Yang kedua ada fungsi Microsoft PowerPoint. Yang ketiga ada sejarah Microsoft PowerPoint. Yang keempat ada data diagram penjualan Microsoft PowerPoint. Dan yang kelima yaitu Excel yang lebih spesifik lagi formula VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita menuju materi yang pertama yaitu pengertian Microsoft PowerPoint. Pengertian dari Microsoft Office PowerPoint adalah salah satu program aplikasi anak dari Microsoft Office yang digunakan sebagai media presentasi dalam bentuk elektronik. Di dalam satu paket Microsoft Office tersebut terdapat beberapa program aplikasi yang terdiri dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, dan beberapa program lainnya. Microsoft PowerPoint akan membantu sebuah gagasan menjadi lebih menarik, efektif, profesional, mudah, dan jelas tujuannya. Nah, PowerPoint ini berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Windows dan juga Apple Macintosh. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix. Nah, Microsoft PowerPoint menggunakan sistem slide dengan format penyimpanan PPT, PPS, POS, dan PPTX. Dimulai pada versi Microsoft Office System 2003, Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint menjadi Microsoft Office PowerPoint. Lalu pada Office 2013, namanya cukup disingkat menjadi PowerPoint. Versi terbaru dari PowerPoint adalah versi 15 atau Microsoft Office PowerPoint 2013 yang tergabung ke dalam paket Microsoft Office 2013. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi dari Microsoft PowerPoint. Apa sih fungsi dari Microsoft PowerPoint ini? Yang pertama yaitu memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Yang kedua yaitu membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Nah, slide ini dapat dikreasikan dan didesain oleh pemateri dengan menarik audiens. Yang ketiga yaitu membuat penyajian materi lebih terkesan dan menjaga eye-catching audience. Di sini terdapat pemilihan warna dan penggunaan font yang secara konsisten harus diatur dalam membuat slide. Tentunya masih banyak fungsi dari Microsoft PowerPoint. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu sejarah Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Dennis Austin dan Bob Gaskin di ForTalk Incorporated. Nah, aplikasi ini didukung oleh Apple Macintosh. Nah, pada tahun 1987, nama aplikasi Presenter diubah menjadi Microsoft PowerPoint atas usulan Robert Gaskin. Nah, pada tahun tersebut juga PowerPoint versi 1.0 dirilis dan komputer yang didukungnya adalah Apple Macintosh. PowerPoint kala itu masih menggunakan warna hitam atau putih yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead projector atau OHP. Apa sih itu OHP? OHP adalah salah satu alat yang digunakan untuk memproduksi atau memproyeksikan gambar atau
visual yang ada di dalam transparasi di atas permukaan kaca yang apabila lampu OHP dinyalakan maka transparasi tersebut akan terproyeksikan. Kemampuan lensa yang di dalam OHP kemungkinan akan memantulkan gambar atau tulisan menjadi lebih besar dari aslinya dan tampil dengan cahaya yang cemerlang. Lalu bagaimana sih cara kerja OHP itu? Cara kerja OHP seperti bioskop. Nah, alat ini sering dipakai karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat dipakai dalam ruangan terang dan benda yang diproyeksikan adalah gambar atau tulisan tangan dengan spidol pada kertas plastik atau kertas transparan. Setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint ini muncul dengan dukungan warna yang sudah tidak hitam putih lagi setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran. Nah, pada tanggal 31 Juli 1987, Microsoft PowerPoint dibeli oleh Microsoft sebesar 14 juta dolar. Nah, pada tahun 1990 menjadi bagian standar yang tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran yaitu Microsoft Office. Versi terbaru adalah Microsoft Office PowerPoint dapat menampilkan file ke layar dengan menggunakan bantuan LCD proyektor. Keuntungan terbesar dari program ini adalah tidak perlunya pengguna membeli piranti lunak karena sudah berada di dalam Microsoft Office. Jadi, pada waktu penginstalan program Microsoft Office, dengan sendirinya program ini akan terinstal. Hal ini akan mengurangi beban hambatan pengembangan pembelajaran dengan komputer. Keuntungan lain dari program ini adalah sederhananya tampilan icon-icon. Icon-icon pembuatan presentasi kurang lebih sama dengan icon-icon Microsoft Word yang sudah dikenal oleh kebanyakan pemakai komputer. Itulah sejarah dari Microsoft PowerPoint. Untuk materi yang selanjutnya yaitu data diagram penjualan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini terdapat sebuah diagram yang menunjukkan data penjualan Microsoft PowerPoint. Saya akan men-share screen makalah yang terdapat data penjualan dari Microsoft PowerPoint. Baik, karena ini penjualannya dalam bentuk teks, sudah saya rangkum ke dalam bentuk tabel ini agar lebih mudah dibaca. Nah, pada tahun 1987, Microsoft PowerPoint hanya tersedia pada versi Apple Macintosh saja, dengan penjualan pertama yaitu sejumlah 40.000. Lalu untuk tahun 1988 naik sebesar 45.000 menjadi sejumlah 85.000 eksemplar terjual. Nah, pada tahun 1989 terdapat peningkatan sebesar 15.000, yaitu sejumlah 100.000. Jumlah peningkatan ini menurun dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 1990, Microsoft PowerPoint tersedia dalam versi Windows. Nah, penjualan pertama versi Windows ini berjumlah 200.000 eksemplar. Jika dibandingkan dengan penjualan versi Apple Macintosh, versi Windows ini lebih laku terjual. Nah, di tahun 1991, penjualan Microsoft PowerPoint untuk versi Windows meningkat tajam, yang terjual yaitu sebesar 375. Kemudian, untuk tahun 1992, Microsoft PowerPoint untuk versi Windows yaitu terjual sebanyak 800.000 dibandingkan dengan versi Apple Macintosh yaitu hanya terjual 200.000.
Hal ini membuktikan bahwa versi Windows lebih unggul dibandingkan dengan versi Apple Macintosh. Mungkin karena versi Windows ini lebih terjangkau dan ikon-ikon di dalam Microsoft PowerPoint lebih mudah digunakan oleh penggunanya. Nah, di tahun 1993, penjualan PowerPoint 3.0 versi Windows meningkat 2 kali lipat menjadi 1.800.000 dan untuk versi Apple Macintosh masih terjual di angka 200.000. Nah, data tersebut sudah saya bentuk dalam diagram ini. Untuk yang warna kuning tersebut adalah Apple Macintosh dan yang warna biru ini adalah Windows. Dapat dilihat angka-angkanya pada di atas bar ini, yaitu di tahun 1987 sejumlah 40.000 untuk versi Apple Macintosh, pada tahun 1988 untuk versi Apple Macintosh sebesar 85.000, pada tahun 1989 untuk versi Apple Macintosh yaitu sebesar 100.000 pada tahun 1990, untuk versi Windows yaitu sebesar 200.000, untuk versi Windows pada tahun 1991 yaitu terjual sebanyak 375, untuk tahun 1992 untuk versi Apple Macintosh terjual sebanyak 200.000 dan untuk versi Windows terjual sebanyak 800.000. Nah, untuk tahun 1993, yaitu untuk versi Apple Macintosh terjual masih di angka 200.000 dan untuk versi Windows yaitu sejumlah 1.800.000. Lalu, kita akan kembali ke dalam PT yang tadi. Materi yang selanjutnya yaitu Excel yang lebih spesifik lagi yaitu formula VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini terdapat perbedaan antara formula VLOOKUP dan HLOOKUP. Perbedaannya apa sih? Nah, jika VLOOKUP ini digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau sumber data lain dengan menggunakan kata kunci tertentu yang berbentuk vertikal atau dari atas ke bawah. Sementara HLOOKUP adalah formula yang digunakan untuk mencari nilai pada kolom atau sumber data lain yang berbentuk horizontal ke samping kanan. Lalu, yang selanjutnya yaitu formula VLOOKUP. Formula VLOOKUP akan terlihat seperti yang saya tampilkan ini, yaitu sama dengan VLOOKUP, lookup value, titik koma table array, titik koma call index 6, titik koma range lookup. Lookup value adalah sel yang dijadikan acuan atau kata kunci atau dasar untuk mencari data. Table array adalah tabel yang dijadikan sumber data yang akan dicari berdasarkan lookup value. Untuk VLOOKUP, tabel datanya biasanya berbentuk vertikal dari atas ke bawah. Nah, yang selanjutnya yaitu call index 6 adalah urutan kolom yang akan dilihat hasilnya. Biasanya diisi dengan angka dan diurutkan dari kolom kiri ke kolom kanan atau A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kalau data yang kita ambil ini berada di kolom 2, maka dapat kita isikan angka 2 dalam rumusnya. Yang selanjutnya yaitu range lookup adalah argumen yang didefinisikan dengan nilai true yang ditandai dengan angka 1 dan false yang ditandai dengan angka 0. Nah, nilai true ini digunakan untuk data yang semirip mungkin dan nilai false atau 0 ini digunakan untuk mencari data yang sama persis. Yang selanjutnya yaitu formula VLOOKUP. Formula VLOOKUP sama seperti VLOOKUP, namun terdapat perbedaan pada row index 6, yaitu sama dengan VLOOKUP,
dalam kurung lookup value, titik koma table array, titik koma row index 6, titik koma range lookup, tutup kurung. Lookup value sama dengan VLOOKUP, yaitu sel yang dijadikan acuan atau kata kunci atau dasar untuk mencari data. Nah, tabel array adalah tabel yang dijadikan sumber data yang akan dicari berdasarkan lookup value. Untuk VLOOKUP, tabel datanya biasanya berbentuk horizontal ke samping kanan. Nah, yang berbeda dari VLOOKUP yaitu row index 6 adalah urutan baris yang akan dilihat hasilnya. Biasanya diisi dengan angka dan diurutkan dari baris atas ke baris bawah atau 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika kita ingin mengambil data dari baris nomor 2, maka diisikan angka kedua. Nah, untuk range lookup adalah argumen yang didefinisikan dengan nilai true, yaitu 1, yang berarti untuk mencari data yang semirip mungkin, dan false atau ditandai dengan angka 0 yang digunakan untuk mencari angka yang sama persis. Lalu, saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan formula VLOOKUP dan HLOOKUP dalam satu soal latihan. Nah, di sini terdapat tabel daftar gaji pegawai PT Pinastika Sejahtera. Terdapat golongan, nama, gaji, tunjangan, pajak, dan total gaji. Nah, untuk rumus VLOOKUP ini saya terapkan pada kolom gaji dan tunjangan, yaitu kita hapus dulu ini. Nah, yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup value atau data acuan yang di sini yaitu sel A4 yaitu golongan, titik koma, tabel array, dan dijadikan sumber data. Nah, untuk lookup value ini tabel array-nya berbentuk dari atas ke bawah. Jadi, ini sel J4 sampai dengan L8. Jangan lupa untuk kita absolutkan atau kunci dengan menekan F4 pada kedua sisinya, agar rumus yang kita kopikan nantinya tidak berpindah kolom ataupun tidak sama. Lalu, call index 6, karena saya akan mengambil kolom pada nomor 2, maka diisikan angka 2. Lalu, titik koma, true or false. Di sini saya akan mengambil data yang sama persis. Jadi, kita isikan angka 0. Tutup kurung, baru kita enter. Lalu, kita buktikan bahwa golongan 5E adalah gajinya 7 juta. Benar, lalu kita tarik ke bawah, dikopikan kepada sel yang ada di bawahnya. Nah, untuk tunjangan, sama dengan rumus VLOOKUP, kita langsung masukkan saja. Lookup value-nya masih sama, sel A4, yaitu kolom golongan. Tabel array-nya masih sama, dari atas ke bawah, berbentuk vertikal. Jangan lupa untuk diabsolutkan dengan tanda absolut atau ditekan F4. Agar saat dikopikan rumus ini tidak berpindah kolom ataupun baris. Lalu titik koma, call index 6-nya, untuk tunjangan ini saya akan mengambil kolom nomor 3. Jadi kita isikan angka 3. Titik koma, lalu kita cari data yang sama persis. Berarti kita harus mengisikan angka 0. Tutup kurung, lalu enter. Dapat dibuktikan bahwa golongan 5E ini tunjangannya adalah 600.000. Lalu kita kopikan pada sel di bawahnya, ditarik seperti ini. Baik, untuk pajak ini saya akan menggunakan formula VLOOKUP.
sama dengan VLOOKUP, yaitu HLOOKUP. Nah, lookup value-nya ini masih sama dengan VLOOKUP, yaitu golongan 5E pada sel A4, titik koma. Nah, tabel array-nya ini berbentuk horizontal dengan menggunakan daftar tabel bantu yang kedua. Kita blok ini dari sel K11 sampai dengan O12. Kita ke blok ini kecuali kepala dari tabelnya. Jangan lupa kita absolut dengan menekan tombol F4 pada kedua sisinya, lalu titik koma, agar nantinya saat di-copy, rumus ini tidak berpindah kolom. Untuk row index 6-nya, kita mengambil baris keberapa data yang kita ambil ini. Saya akan mengambil datanya pada baris yang kedua, yaitu pada kolom pajak. Lalu titik koma, karena saya ingin datanya sama persis, maka kita isikan angka 0. Lalu tutup kurung, kita enter. Dapat dibuktikan bahwa golongan 5E pajaknya adalah 3%. Lalu kita tarik ke bawah untuk mengkopikan rumusnya. Baik, untuk total gaji ini dapat digunakan dengan formula penambahan kolom gaji dan kolom tunjangan dengan total pajak yang didapatkan dari kolom pajak dikalikan dengan kolom gaji. Untuk hasilnya seperti di bawah ini, lalu di enter. Lalu kita kopikan rumusnya ke bawah. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai soal latihan dari formula VLOOKUP dan HLOOKUP. Lalu kita akan kembali kepada PowerPoint-nya tadi. Nah, next slide ada. Sekian presentasi yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.